Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang relativitas khusus Einstein dan transformasi relativitas kecepatan atau transformasi Lorentz. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Cimbi Faizah Purba. Saya Dian Anggrini Purba. Saya Putri Cintia Saris Dauruk dari kelas 12 MIPA 4. Nama saya Kevin Immanuel Akta Purba dengan nomor absen 20 dari kelas 12 IPA 4. Ini saya akan menjelaskan kompetisi dasar relativitas khusus Einstein dan transformasi relativitas kecepatan, yaitu memformulasikan teori relativitas khusus untuk waktu, panjang, dan massa, serta kesetaraan massa dengan energi yang diterapkan dalam teknologi. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Menganalisis postulat Einstein dalam teori relativitas khusus Einstein dan transformasi Lorentz. 2. Menjelaskan postulat Einstein. 3. Menjelaskan syarat terjadinya transformasi Lorentz. Relativitas khusus Einstein yaitu 1. Postulat Einstein juga dikenal dengan nama teori relativitas khusus dan umum. Teori ini dikatakan relativitas khusus karena hanya berlaku untuk kerangka acuan internal, yaitu kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lain. Selanjutnya, teori relativitas khusus ini terdiri dari 2 postulat. Yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau kerangka acuan intersial. Selanjutnya, misalnya kamu sedang berdiri di peron stasiun kereta, sedangkan temanmu sedang berada di dalam kereta yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Menurutmu, kamu yang diam, teman kamu yang berada di dalam kereta lah yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Namun, menurut teman kamu yang berada di dalam kereta, dia itu diam. Justru kamulah yang berdiri di peron stasiun yang bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Yang kedua, cahaya merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan yang konstan dan bernilai, atau dapat dinyatakan sebagai C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Berbeda dengan teori relativitas Newton yang menyatakan ruang dan waktu adalah mutlak. Pada postulat yang kedua ini, Einstein menyatakan justru ruang dan waktu itu yang relatif. Kelajuan cahaya dalam vakum merupakan besaran yang mutlak. Artinya, tidak ada kelajuan lain yang lebih besar dari kelajuan cahaya. Jadi, diukur dalam semua kerangka acuan bergerak, kelajuan cahaya dalam vakum adalah sama. Selanjutnya, transformasi relativitas kecepatan. Transformasi Lorentz pertama kali dikemukakan oleh Hendrik A. Lorentz, seorang fisikawan yang berkebangsaan Belanda pada tahun 1895. Karena waktu pengamatan oleh pengamat yang diam pada kerangka acuan S dan pengamat yang bergerak pada kerangka acuan S aksen, hubungan transformasi pada Galileo haruslah mengandung suatu tetapan pengali yang disebut tetapan transformasi, sehingga persamaan yang menyatakan hubungan antara koordinat pada kerangka acuan S dan S aksen dituliskan sebagai berikut, atau dapat dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz dapat dinyatakan sebagai X aksen sama dengan Y aksen sama dengan V T Y aksen, Z aksen sama dengan Z, dan T aksen tidak sama dengan T. Faktor pada kedua persamaan di atas adalah sama, karena tidak ada perbedaan antara kerangka S dan S aksen, dan tidak ada perbedaan antara koordinat Y aksen, dan Z aksen. Hal ini dikarenakan kerangka acuan S bergerak ke arah sumbu X positif pada kerangka S dengan kecepatan tetap sebesar F1. Yang berbeda adalah T dan T aksen. Perbedaan ini dapat kita lihat jika kita mensubstitusikannya persamaan X aksen ke dalam persamaan X, sehingga kita dapatkan X sama dengan gamma dikali gamma kali X dikurang VT tambah VT aksen sama dengan gamma kuadrat kali X
V kurang Vt tambah gamma kali F T aksen. X sama dengan gamma kuadrat kali X kurang Vt tambah gamma Vt aksen sama dengan gamma kuadrat X sama dengan gamma kuadrat Vt ditambah gamma Vt aksen. Dari sini didapatkan T aksen sama dengan gamma T ditambah 1 dikurang gamma kuadrat kali X per gamma kali V, di mana Y adalah tetapan transformasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Misalkan kecepatan Hasan berjalan terhadap kerangka acuan S aksen diganti dengan cahaya yaitu V aksen sama dengan C, maka menurut postulat Einstein yang kedua menyatakan bahwa pengamat pada kerangka acuan S akan mendapatkan V sama dengan C. Maka didapatkan bahwa X sama dengan C kali T dan X aksen sama dengan C kali T aksen. Bila nilai X aksen dan T aksen dimasukkan pada persamaan, didapatkan gamma kali X kurang Vt sama dengan C kali gamma kali T tambah 1 kurang gamma kuadrat kali X per gamma kali V. Gamma kali X kurang Vt sama dengan C kali gamma kali T tambah 1 kurang gamma kuadrat kali Cx per gamma kali V. Berikutnya, berdasarkan persamaan ini, bila yang mengandung nilai X dijadikan 1 pada ruas kiri, maka didapatkan X sama dengan C kali gamma kali T tambah gamma kali Vt per gamma kurang 1 kurang gamma kuadrat per gamma kali V, sama dengan Ct kali gamma tambah V per C kali gamma per gamma kurang 1 kurang gamma kuadrat per gamma V kali C, sama dengan Ct kali 1 tambah V per C per T kurang T per gamma kuadrat kurang 1 kali V kali C per V. Karena nilai X sama dengan C kali T, maka diperoleh 1 tambah V per C per T kurang 1 per gamma kuadrat kurang 1 kali C per V sama dengan 1. Maka 1 tambah V per C sama dengan 1 kurang 1 per gamma kuadrat kurang T kali C per V. V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per gamma kuadrat kurang 1 atau gamma sama dengan 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Sehingga transformasi Lorentz dituliskan menjadi X aksen sama dengan X kurang Vt sehingga transformasi Lorentz dituliskan menjadi X aksen sama dengan X kurang Vt per akar T kurang V kuadrat per C kuadrat, di mana Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Maka diperoleh T aksen sama dengan T kurang Vx per C kuadrat per akar T kurang V kuadrat per C kuadrat. Kebalikan transformasi Lorentz dapat dituliskan menjadi X sama dengan X aksen tambah Vt per akar T kurang V kuadrat per C kuadrat, di mana Y aksen kurang Y, di mana Y aksen sama dengan Y dan Z aksen sama dengan Z. Maka diperoleh T sama dengan T aksen tambah Vx per C kuadrat per akar T kurang V kuadrat per C kuadrat. Maka transformasi Lorentz untuk kecepatan benda yang bergerak dapat dinyatakan Vx aksen sama dengan dx aksen per dt aksen sama dengan d dalam kurung x dikurang Vt per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat per D dalam kurung T dikurang V dikali X per C kuadrat per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Vx aksen sama dengan dx per dt dikurang V per 1 dikurang V dikali dx per dt
per C kuadrat. Maka Vx aksen sama dengan Vx dikurang V per 1 dikurang V dikali Vx per C kuadrat. Secara analog, persamaan transformasi Lorentz balik untuk kecepatan dapat dituliskan Vx sama dengan Vx aksen ditambah V per 1 ditambah V dikali Vx aksen per C kuadrat. Persamaan tersebut di atas merupakan rumus kecepatan benda yang diamati oleh pengamat yang diam yang disebut rumus penambahan kecepatan relativistik yang sesuai dengan teori relativitas Einstein. 1. Bila Vx aksen sama dengan 0, maka Vx sama dengan V. Ini cocok dengan kejadian dalam kehidupan kita. Jika penumpang kereta api diam, kecepatan penumpang terhadap tanah sama dengan kecepatan kereta api terhadap tanah. 2. Bila V sama dengan 0, maka Vx sama dengan Vx aksen. Hal ini juga sesuai yang kita harapkan, yaitu jika kereta api diam, maka kecepatan penumpang terhadap tanah yang sama dengan kecepatan penumpang terhadap kereta api. 3. Bila V dan Vx aksen sangat kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya, maka Vx sama dengan Vx aksen ditambah V. Hal ini sesuai dengan rumus kecepatan dalam transformasi Galileo. 4. Bila Vx aksen sama dengan C dan V sama dengan C, maka diperoleh Vx sama dengan C. Hal ini sesuai dengan postulat Einstein yang kedua. Contoh soal. Sebuah pesawat tempur yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap bumi menembakkan roket dengan kecepatan 0,6 C. Berapakah kecepatan roket tersebut menurut pengamat yang diam di bumi? Penyelesaian. Diketahui V sama dengan 0,8 C. Vx aksen sama dengan 0,6 C. Ditanyakan Vx. Penyelesaian. Vx sama dengan Vx aksen ditambah V per 1 ditambah V dikali Vx aksen per C kuadrat. Vx sama dengan 0,6 C ditambah 0,8 C per 1 ditambah 0,6 C dikali 0,8 C per C kuadrat. Vx sama dengan 1,4 C per 1 ditambah 0,48 C sama dengan 0,946 C. Sekian dan terima kasih.